Di mana kan Begum? Aku tidak tahu itu. Tapi yang pasti aku tahu kau berbohong padaku. Kau mengatakan padaku bahwa kau adalah Scorpio. Tapi kau seorang Virgo, kan? Apa yang kulakukan? Kau bertanya padaku dengan penuh kasih. Dan aku tidak menghancurkan hati seorang gadis yang cantik. Kenapa dia pergi begitu saja? Dia punya beberapa masalah dengan yang namanya kebahagiaan. Itu sebabnya dia tidak suka. Karena itu, sia-sia untuk menghentikannya. Biarkan saja dia pergi. Biarkan. Aku minta maaf, Hulk. Kalau kau tidak enak dengan perkataanku, aku minta maaf. Karena itu, kau bisa memaafkan salah satu kesalahan anak yang berulang tahun, kan? Tolong cari di mana kan Begum berada. Aku akan mengambil semua darimu yang kau sukai. Shh. Apa itu menyakitkan? Hidup itu memang selalu menyakitkan. Tapi jangan khawatir sama sekali. Aku akan menghilangkan semua rasa sakitmu. Dan aku akan menghabisi nyawamu sekarang juga. Membuat ramalan bintang Pak Azad sama sulitnya dengan memahaminya. Ulang tahunnya bulan Agustus. Kalau ada Mars di rumah ini... Oh. Orang yang lahir di ras ini adalah... Aku tidak mengerti. Aku akan memeriksanya di waktu luang. Aku mencari Begum sejak lama. Aku akan periksa kamarnya. Suara apa itu? Sekarang apa masalahmu? Iya, aku... Apa? Tuan Ahmad mencarimu. Beritahu dia aku akan datang. Apa kau tidak mendengarku? Beritahu Ahmad bahwa aku akan datang. Sekarang pergi. Aku mendengar suara aneh dari dalam kamarnya. "25 tahun. Pertempuran dalam 25 tahun sudah berakhir, Sanam. Kau telah kalah. Dan aku telah menang.
Bagaimana ini mungkin? Tapi ini gelang yang sama yang kulihat di cermin. Aku telah membunuh gadis yang salah. Dia bukan gadis yang memiliki tanda itu. Tapi bagaimana dia mendapatkan gelang itu? Tapi bisa ada gelang yang serupa. Malam masih belum berakhir. Aku harus menemukan gadis itu. Dan kemudian aku akan membunuhnya secepat mungkin. Semua orang telah pergi. Tidak, takdirku tidak bisa membuangku seperti ini. Tapi di mana gadis itu berada sekarang? Ini sangat aneh. Terkadang Kan Begum berbicara begitu aneh. Tuan Mandiri telah mewarisi ibunya. Dia memilihku untuk menari dengannya daripada dengan semua gadis itu. Apa aku wanita Michael Jackson? Bahwa dia pikir aku bisa sangat cocok dengan tariannya? Ya Tuhan, aku sedang membuat ramuan herbal untuknya. Kalau aku tidak pakaikan hari ini, efeknya akan berkurang besok. Apa yang terjadi padaku? Kenapa aku memikirkan gadis itu lagi dan lagi? Cahaya tidak pernah berjalan bersama kegelapan. Ini tidak benar. Aku tidak seharusnya memikirkan dia. Dan aku tidak perlu memikirkan dia. Kalian berteriak seolah-olah baru melihat mayat saja. Maaf Nyonya Begum, kalau aku melihat mayat, aku refleks langsung teriak. Lagi pula aku ini gadis yang lembut. Maafkan aku Nyonya Begum. Nyonya Begum, kenapa kau membunuh gadis malang ini? Iya. Karena aku pikir dia gadis yang memiliki tanda itu. Dan tidak sengaja. Tidak sengaja. Ini kesalahan besar dan kau bilang tidak sengaja. Iya.
Tidak. Maksudku, kau harusnya melakukannya sekali. Begitu. Ya, maksudnya Nyonya harus memeriksa sekali. Kau harusnya memeriksa apa dia itu memang gadis yang benar atau Iya. bukan. Aku membuat kesalahan. Aku seharusnya bicara dulu dengan kalian sebelum membunuhnya. Iya. Apa kalian sedang menunggu kematian kalian sekarang? Latif, aku sudah bilang padamu untuk menggali kuburan. Sudah kau lakukan? Iya, Nyonya Begum, aku melakukan pekerjaan itu. Tapi aku punya masalah. Ya Tuhan, aku punya penyakit bahu yang parah. Sudah selesai? Iya. Sekarang pergi dan hancurkan mayat ini. Aku? Apa? Mayat. Cepat! Iya. Ini, aduh, bagaimana ini? Aduh. Ih. Ih. Dia bisa tidur nyenyak juga. Tadinya aku pikir tidur pun akan takut untuk pergi padanya. Ngomong-ngomong, aku kan ahli dalam tidur. Aku bisa melakukannya bahkan dengan mata tertutup. Itu cuma lelucon. Itu juga lucu. Jika seekor singa sedang tidur atau bangun, seseorang tidak boleh mengelitikinya. Aku akan olesi ramuan dengan cepat. Ya Tuhan, pastikan dia tidak bangun saat aku melakukannya. Kalau ramuan ini bekerja, maka detak jantungnya akan meningkat. Tapi aku rasa tidak. Bagaimana ini mungkin? Biarkan aku memeriksa detak jantungnya. Kau, apa yang kau lakukan di sini? Oh, tidak ada. Aku kesini untuk melihat keadaanmu. Ternyata aku tidur nyenyak.
Tapi sekarang aku berkeringat melihatmu. Kenapa? Ya karena aku takut padamu. Jelaskan kenapa kau datang untuk mengetahui kondisiku. Apa karena kau tertarik padaku? Tertarik? Aku tertarik pada setiap hal yang menarik. Ketertarikanku adalah manusia. Maksudku, aku menunjukkan ketertarikan pada manusia. Aku sedang melakukan penelitian pada mereka. Penelitian? Seperti kau 6 kaki? Aku kan sudah memberitahumu soal itu. Oh ya, seperti horoskopmu? Aku bertanya tanggal dan waktu lahirmu dari Kainat. Untuk apa? Horoskopmu sangat menarik, sangat langka. Bahkan orang biasa tidak memiliki horoskop sepertimu. Aku merasa manusia tidak memiliki horoskop. Aku pikir kau bukan manusia. Maksudku, kau sangat istimewa. Maksudku, dari luar kau memang terlihat kasar dan tangguh, tipe penjahat. Tapi ternyata kau pahlawan. Kau memiliki hati yang lembut seperti anak kecil. Hati yang murni. Kau sangat baik seperti malaikat. Iya benar, seperti malaikat. Karena jiwa mereka sangat murni. Seperti itu. Pergilah. Pergi apa? Tidak. Aku pikir aku mengatakan semua itu karena ketakutanmu. Tidak, maksudku, sebenarnya aku sudah belajar dan hanya dari situ aku bisa mengatakan kau bukan orang jahat. Kau itu tidak seperti yang terlihat. Tapi aku tidak berbohong. Iya benar, aku tidak berbohong. Sebentar. Ramuan yang aku bubuhkan di keningmu, kalau kau adalah orang jahat, maka detak jantungmu akan meningkat dengan cepat. Detak jantungmu akan berubah. Tapi tidak ada yang terjadi padamu. Periksa saja sendiri. Periksalah. Pergi dari sini. Aku bisa membantumu. Percayalah padaku. Tidak. Tidak ada yang bisa membantuku. Tapi aku bisa. Dengarkan aku. Apa yang kau lakukan? Hei, tunggu sebentar. Hei, buka pintunya. Dengar Tuan Azad, aku tidak berbohong. Aku sudah pelajari secara mendalam. Aku tahu horoskopmu.
Kenapa lantai ini sangat basah? Sekopnya mana? Sekop? Di mana sekopnya? Itu kami lupa. Lalu kenapa kalian berdiri di sini? Pergi dan ambil. Apa ada orang? Apa ada orang di sini? Ini punya siapa? Aku melewatkan satu kesempatan lagi. Entah di mana gadis dengan tanda itu sekarang. Siapa orang yang datang ke taman dengan pakaian basah dan kemudian menghilang? Dia adalah gadis yang sama yang menari denganmu kemarin. Apa yang sedang kalian bicarakan di pagi hari? Nisha menghilang sejak kemarin. Nisha? Siapa dia? Gadis ini. Tadi malam kami berselfie sambil memotong kue. Tapi tidak ada yang melihatnya setelah pesta berakhir.
Aku bahkan tidak mengenalnya dengan baik. Dia datang dengan beberapa teman biasa. Astaga, ibu tidak melihatnya. Ibu sangat lelah kemarin, jadi ibu pergi ke kamar ibu. Ketika ibu kembali, semua orang sudah pergi. Pestanya sudah selesai. Kenapa aku merasa terganggu? Sangat mungkin bahwa dia sudah pergi dengan orang lain. Benar kan? Ayah, Bagaimanapun juga, banyak dari temanmu yang mabuk kemarin. Dia pasti terbaring di suatu tempat karena mabuk. Tuan Ahmad, boleh aku melihat foto itu? Iya, Mahira. Gelang ini. Dari mana kau mendapatkan gelang itu? Gelang ini. Tadi malam aku menemukannya di taman. Ada seseorang, tapi aku tidak bisa melihatnya. Mungkin ada seorang gadis. Dan aku rasa mungkin gelang Apa ini... maksudmu? Itu pasti adalah gadis yang sama. Ahmad, kenapa kau begitu tegang, nak? Dia pasti pergi dengan orang lain. Dan sekarang dia pasti sudah sampai di rumahnya. Kenapa masih di sini? Lakukan pekerjaanmu. Secara tidak sengaja seorang gadis yang salah dihabisi olehku. Tapi aku tidak salah tentang gadis bertanda itu. Aku sudah melihatnya kemarin. Aku sudah membuat daftar semua tamu. Aku hanya perlu untuk menemukan anak itu. Tapi jika jiwa yang baik itu terus saja melindunginya, maka aku perlu menggunakan trik untuk menyelesaikan pekerjaanku. apa kau tahu apa yang kau rencanakan? Ini adalah tanda kematian yang mengejarku dengan sangat cepat. Dan untuk menghentikannya, aku bisa melakukan apa saja. Terkadang hidup begitu berharga hingga kita menemukan kesepakatan kematian lebih baik. Aku bisa melakukan apa saja untuk membayar harga untuk nyawaku. Semoga kekuatan jahat membantumu. Sekarang tidak ada yang bisa menyelamatkan gadis bertato itu. Bersiaplah untuk mati. Mahira, yang kau katakan itu memang benar. Tapi apa kau benar-benar yakin? Aku yakin dan aku siap. Semuanya sudah siap dan akan berjalan dengan baik. Jangan khawatir, Kainat. Semua akan baik-baik saja. Aku tahu. Tapi entah kenapa hatiku takut sekali. Hari ini ulang tahun Kak Ahmad. Aku bahkan tidak bilang pada ibu. Seakan-akan Kan Begum berhenti melakukan sesuatu. Ambil saranku dan kau jangan khawatir. Karena tidak ada yang mengikuti saranku selama ini. Dan baru kali ini... Itu cuma lelucon. Apa tidak lucu? Mahira, Apa kau tahu apa yang ayahku katakan? Dia biasa mengatakan kau harus melakukan apa saja yang datang ke hatimu. Karena dia bilang bahwa hati kita selalu benar. Jadi, aku yakin ketika Kan Begum kembali, dia pasti akan menyukainya.
Tidak ada yang memperhatikanku masuk ke sini. Tidak ada yang boleh tahu kalau aku sendirian di sini. Hari ini aku telah memperoleh kekuatan. Yang mana kekuatan itu bisa melakukan sesuatu dan tidak seorang pun bisa membayangkannya. Begitu belati ini masuk ke tubuhmu, kau akan mati selama 15 menit. Sementara itu, jiwamu akan bebas dari tubuhmu dan bisa bergerak kemana saja. Sesuatu yang tidak bisa dilihat orang biasa. Dan ketika belati ini akan keluar dari tubuhmu, kau bisa masuk ke tubuhmu lagi. Tapi ingat satu hal. Belati ini harus keluar dari tubuhmu sebelum 15 menit. Jika tidak, kau tidak akan bisa memasuki tubuhmu. Dan jiwamu itu akan mengembara selamanya. Hari ini aku belum bermain dengan takdirku, tapi sudah mempertaruhkannya dengan sepenuhnya. Sekarang jam 6 sore. Aku harus kembali ke tubuh ini sebelum pukul 18.15. Dalam 15 menit ini aku akan menemukan gadis bertato itu. Atau aku akan tetap mengembara sepanjang hidupku. Oh, kenapa Nyonya Begum belum turun juga?
Ahem. Apa ibu sudah kembali? Tidak, belum. Tidak ada yang bisa melihatku. Ini berarti rencanaku berhasil. Sepertinya ada yang lewat di depanku. Apa kalian tidak merasakan sesuatu? Apa? Ada apa ini? Siapa orang-orang ini? Ya sudahlah. Aku tidak punya waktu untuk mengurus orang-orang ini. Hari ini takdirku sangat menguntungkanku. Orang yang aku cari, dia sendiri yang datang kepadaku hari ini. Siapa yang telah mengatur doa suci ini? Aku melihat gadis bertato itu, tapi aku tidak bisa melihat wajahnya. Aku harus bagaimana? Aku di sini, aku tidak bisa masuk, tapi tubuhku di dalam sana. Bagaimana ini? Ya Tuhan, meski aku bebas, aku adalah budak takdirku. Kenapa kau memberiku nyawa ini? Aku tidak bisa mengungkapkan kebenaran pada siapapun. Jika ada yang tahu kebenaranku, dia akan memisahkanku dengan ketakutan. Aku bahkan tidak bisa membantu ibuku. Sebenarnya ibuku ingin sekali membantu Kainat dengan menggunakan bunga biru Kachnar. Ya Tuhan, tolonglah aku. Aku ada ide. Aku bisa ikut masuk dengan dua orang ini. Iya. Di dalam Sedang dilakukan doa suci.
Kalau kita masuk ke dalam, mereka akan memerintah kita. Bawa air, bawa minuman. Ayo kita pergi. Kita datang saja nanti. Ya, kita selalu sibuk. Kita tidak pernah punya waktu untuk berdandan. Ayo pergi. Aku sudah mencuri cat kuku Mahira. Tidak. Saira, Dano, berhenti. Kalian tidak bisa pergi. Aku ingin masuk, tapi bagaimana aku bisa masuk? Jika aku tidak masuk ke dalam tubuhku dalam waktu 15 menit, dan jika aku tidak mencabut belati itu, maka semuanya akan berakhir.